Sobat Komsos, dari tanggal 26 sampai 30 Juni 2023 di Palembang, tepatnya di Jakabaring Sport City, Palembang, telah diselenggarakan Indonesian Youth Day atau IYD yang ketiga. IYD itu merupakan perjumpaan orang muda Katolik dari seluruh keuskupan yang ada di Indonesia. Nah, Komsos Keuskupan Bandung beruntung dapat terlibat dalam event besar ini. Dan sebagai oleh-oleh untuk Sobat Komsos, kami membuat beberapa program podcast bersama narasumber yang spesial dan luar biasa. Mari kita saksikan Bisik, Bincang Asik edisi spesial IYD. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Muda, ketemu lagi saya Stefanus. Dan kali ini di podcast ini kita baru aja berhasil menangkap kakap Romo Eko Wahyu. Tepuk tangan. Bukan kakap sendiri ya. Sudah dibuat pempek. Untuk mengundang Romo Eko ini tadi dari arah 100 meter sudah berapa banyak halangan dan rintangan. Ya, betul. Ya, Bagaimana rasanya di foto sana sini? sana sini. Nah. Satu pusing. Tetapi beda nuansa. Biasanya kalau di paroki mama semuanya sekarang Di agak sini, cering, gadis-gadis. Asal segar Ya, kembali. betul. Saya seperti jadi 17 tahun. Ke atas dan ke bawah. Ya, Sobat Muda, kita itu ada di Jakabaring Sport City, di mana kita itu sedang ada momen besar nih, IYD, International Youth Indonesian Youth Day. Itu mah nanti di Lisbon. Pengennya kan gede. Iya, benar-benar. Pengennya gede. Ini harapan ya. Harapan. Nah, Romo Eko itu datang ke sini dalam rangka apa ini? Nggak tahu. Pujian. Saudara-saudara, saya seperti jalangkung nggak diundang. Tiba-tiba ada di sini. Kebetulan saya diminta untuk memberikan pemateri. Jadi indahnya di IYD ini bagus banget, saya suka. Jadi anak muda itu tidak hanya disuruh diem. Mereka disuruh ngobrol, disuruh melihat, dan mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka. Dan saya disuruh memberi masukan. Salah satu tema masukan yang diberikan adalah tentang keluarga. Keluarga. Ya, karena maksudnya gimana nih keluarga itu? Dia mempersiapkan dia berkeluarga? Semoga mereka berkeluarga. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena satu keluhan yang amat dominan muncul adalah begitu sulitnya mereka menemukan pasangan yang seiman. Betul. Itu susah banget. Betul. Maka saya mendorong anak-anak yang ikut IYD, berapa ribu sih ini? 1.500? 1.500 lebih ya? 1.500 ribu lebih, kalau nggak salah 2.000 itu dengan panitia, iya. 3.000 dengan makhluk-makhluk aksi. Kudu lihat ke belakang. Hanya orang yang punya indera ke-7, ke-8 gitu yang bisa ngelihat. Oh, itu ada satu tuh. Itu si Tuyul. Dari Keuskupan Bandung. Jadi anak-anak yang begitu banyak, saya ngomong kepada mereka, hey, bertemanlah, kenalanlah, buat jaringan Katolik Indonesia. Supaya kamu tuh jangan selalu mengeluh, saya kok tidak dapat pasangan yang Katolik, saya sulit ya dapat pasangan yang berseiman. Ya, kamu akan sulit mendapat pasangan yang seiman kalau kamu gak bergaul. Nah, betul. Di sini IYD tempatnya mereka bergaul. Memang saya sering kali melihat malu-malu. Namanya juga mereka kan kucing toh. Malu-malu kucing, setelah jadi kucing jadi monyet, cinta monyet gitu ya. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit harus ada yang mendorong. Tapi saya senang melihat dalam ini hari kedua ya atau hari ketiga, memasuki hari ketiga, mereka sudah mulai melting. Udah mulai bisa kemana-mana mulai bagus-bagus. Nggak hanya di kelompok sendiri. Iya, betul. Jadi tidak hanya Keuskupan Manado, Keuskupan Bandung. Dan saya udah lihat
mereka udah satu grup, kita udah saling berani bercanda gitu, ngerjain. Good, I like it. Ya itu. Cuma mungkin waktunya nih kurang. Biasanya lagi mulai sayang-sayangnya udah harus pulang. Sebetulnya bukan masalah waktu yang kurang, dana yang kurang. Nah kalau dana banyak mah bisa 2 tahun oke. Salah. Bukan ya. waktunya. Bukan waktu ya. Dananya kurang. Ya tapi gini Mo, mungkin dari pengalaman Romo sendiri. Iya. Memang anak-anak muda zaman sekarang itu sulit untuk mencari pasangan yang seiman. Itu karena mungkin juga batasnya kurang nih. Cowoknya diperebutkan 5 cewek misalnya kayak gitu kan. Udah gitu cowoknya pada jadi pastor gitu. Jadi mau pastor gitu. Makanya mulai itu meraih-raih yang udah frater pun. Iya benar. Ada orang gadis, kamu kok nggak dapat pasangan? Nunggu calon frater. Kok nggak nunggu calon pastor kata saya. Enggak. Nah itu memang gimana nih sebetulnya kondisi sekarang ini? Ini salah satu keprihatinan. Kemarin juga Monsinyur Pius sebagai pendamping dari KWI untuk anak-anak muda OMK mengatakan keprihatinan bahwa orang-orang Katolik punya anaknya selalu sedikit-sedikit. Terlalu sedikit-sedikit. Sehingga sampai kapanpun kita bisa jadi minoritas gitu ya. Iya, betul. Kita jangan takut punya keluarga besar. Berencana ya KB tapi keluarga besar. Kita berencana besar. Kenapa? Ya kalau memang keluarganya cuma 2, yang satu mau jadi pastor, jangan cuma 2 gitu. Ingat ayah ibu saya punya anak 4. Satu jadi pastor, mereka senang gitu. Asik, tidak membiayai dia. Jadi gereja yang membiayai gitu. Jadi kalau kita harus tahu bahwa ini situasi. Banyak orang Katolik yang terlalu berpikir udahlah jangan banyak-banyak repot lah pendidikan, mahal lah pendidikan gitu. Coba kalau pendidikan gratis kita bisa keluarga banyak gitu. Nah, mungkin di satu sisi juga kita harus sadar bahwa gereja itu membutuhkan umat. Gitu ya. Umat yang mau dijaring, katakanlah mau dijaring dari Katolik ke Katolik itu juga ada. Kan kita mengharapkannya cuma itu toh. Iya, betul. Dari Katolik memang dari orang tuanya Katolik jadi Katolik. Tetapi dari tempat lain kan agak susah gitu, sulit terjadinya gitu. Maka kalau kita mengharapkan ini sebagai sebuah hierarki keturunan Katolik, ya tolonglah diperbanyak ke keluarganya ini. Terus yang kedua memang itu menjadi salah satu keprihatinan yang dikatakan oleh anak muda juga, yaitu apa? Gereja kurang sekali mengadakan acara-acara untuk orang muda. Benar, untuk anak-anak muda yang dalam tanda petik menarik, itu toh, yang menarik, gitu ya. Jadi yang menarik itu menurut saya pasti anak muda itu 1 gratis. Makan enak. 2 makan enak. 3 yang asik-asik gitu ya. Acaranya jangan yang membosankan. Benar, ya begitu. Mereka juga tertarik seperti itu. Ya. Seperti hangout bareng-bareng. Tetapi juga di samping ada hangoutnya, ada kupasan iman sejenak. Nah, kalau perjumpaan ini semakin dimunculkan, semakin dikerapkan, rasanya akan membuat sebuah ikatan hati juga sih satu dengan yang lain gitu ya. Iya. Sehingga saya ngomong, masa dari 1.500 nggak ada yang nyantel sih? Iya, betul juga itu. Kalau nggak ada yang nyantel OMK-nya ya udah komsosnya. Karena komsosnya juga banyak yang jomblo tuh. Makanya ini banyak yang pura-pura foto. Benar. Benar. Gue tahu modus. Iya. Ya, tapi memang kondisinya adalah kalau kita mencari orang Katolik juga, anak muda nih cari pasangan yang Katolik, kan carinya yang aktif di gereja. Orangnya itu lagi gitu loh. Jadi yang kadang-kadang ya nggak muncul gitu loh. Walaupun dia adalah seorang Katolik, tapi dia nggak muncul. Nah itu juga mungkin juga tidak berpartisipasi mungkin. Gereja juga mempunyai PR nih berarti ya. Betul. Untuk itu gitu kan. Menarik, katakanlah ikan-ikan baru gitu ya. Ikan-ikan baru untuk keluar dari sarang mereka.
Ya benar. Itu juga menjadi salah satu keprihatinan. Mohon maaf ya. Ada beberapa anak-anak muda yang ngomong, "Pastor, maaf ya, tanpa bermaksud membandingkan, kok di gereja lain kita tuh disambut." Nah, Ya, kita disambut, kita diterima, kita tuh dibuat nyaman. Sedangkan di gereja Katolik nggak ada kayak gitu. Nah, itu yang menjadi sebuah tantangan menurut saya gitu ya. Menjadi tantangan juga. Kita juga harus membuat sebuah komunitas anak muda yang mau tidak menunggu, karena anak-anak muda sekarang memang mungkin terlalu introvert ya, nggak mau kelihatan. Ya sudah, harus diajak. Harus diajak ya. Harus ada sesuatu yang membuat mereka tertarik kan, dengan cara fasilitasi. Betul. Yang sesuai dengan keinginan mereka. Ya, benar. Ya, benar. itu. Nah, terus bagaimana juga dengan kondisi keluarga Mo sekarang ini? Ya. Dari keluarga sendiri kan kelihatannya orang tua juga sudah tidak lagi kayak dulu mah kalau nggak ke gereja kan dimarahin. Bener. Harus Saklek ya, digantung anaknya. Tidur ya udahlah, kita aja yang ke gereja gitu kan. Nggak mau fight. Iya. Nggak mau fight gitu ya. Jadi kalau anak-anak nggak mau ya sudah, ngapain dipaksa? Mau gitu. ketemu Tuhan aja dipaksa. Akhirnya seperti itu sebuah alasan yang benar gitu. Iya tuh, harus mau ketemu Tuhan kan harus sukacita. Nggak boleh dipaksa. Iya. Oh ya sudah, akhirnya nggak. Nah. Beda dengan zaman dahulu. Iya. Lu mau terpaksa nggak apa-apa, yang penting ke gereja. Itu disiplin. Iya. Itu Iya, disiplin. iya. Jadi disiplin rohani itu bukan masalah mau atau tidak, senang atau tidak. Karena apa? Membentuk dasar iman. Jadi kalau orang namanya membentuk dasar iman, memang namanya dibentuk kan nggak enak toh. Iya. Orang dipotong, harus dibangun. Nah, itu dasar iman. Jadi memang dasar iman ada kesan dipaksakan. Harus dipaksakan, karena sesuatu yang luhur, sesuatu yang baik bukanlah sesuatu yang otomatis natural ada dalam hidup manusia. Itu adalah sesuatu yang harus kita masukkan ke dalam pribadi kita. Nah, jadi pendidikan sekarang lebih permisif. Ya, permisif itu ya sudahlah, nggak mau repot lah, daripada ribut. Ya, lu mau apa terserah deh, asal jangan bunuh diri aja. Gitu. Jadi nggak mau debat lah gitu ya. Sudah, kenapa? Karena sudah jarang ketemu di rumah. Mereka sudah asik-asik semua dengan pekerjaan masing-masing. Ketemu di rumah inginnya damai. Nggak mau fight lagi. Anak-anak pun capek, sudah terlalu banyak tuntutan dengan kuliah. Datang ke rumah inginnya tenang mah, jangan ganggu aku. Nah itu. Jadi seolah-olah semua orang itu, orang tua punya wilayah, jangan ganggu aku. Bapaknya sama, jangan ganggu aku. Anaknya pun sama, jangan ganggu aku. Maka keprihatinan Bapak Paus adalah apa? Alienansi, adanya jarak antara orang tua, suami istri, orang tua dan anak. Mereka, ini keprihatinan anak-anak muda adalah apa? Merasa dimiliki, merasa bahwa saya dekat, intimasi sangat kurang. Nah, pada saat intimasi kurang di dalam keluarga, maka ini akan menjadi sebuah ledakan di dalam apa? Di dalam pergaulan. Mereka akan mencari intimasi di luar dan di PR group mereka, di tempat mereka bermain. Dan kalau intimasinya terlalu, mereka akhirnya hanyut. Hanyut artinya larut dengan teman. Maka lihat penelitiannya bagus sekali, bahwa kenapa orang Katolik banyak yang suka, maaf dalam tanda petik, jajan ke gereja lain. Kenapa? Mungkin karena itu tadi. Saya ikut teman. Salah satu yang banyak adalah ikut teman, dibawa teman. Bukan keinginan sendiri. No. Jadi karena memang temannya semua ke sana gitu ya. PR group itu tadi. PR group. Intimasinya ada di sana. Nggak enak dong, teman udah ngajak, nggak enak dong. Jadi mereka lebih mau mengorbankan, hati-hati, iman mereka bisa terjadi karena hanya pertemanan. You right, itu dia. Itu keprihatinan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena intimasi mereka kurang di dalam keluarga. Saya merasa intim, saya merasa dekat, saya merasa diterima di teman-teman saya. Dan itu mereka sedang butuhkan. Maka mereka akan perjuangkan. Ini yang berharga banget gitu ya. Walaupun dalam tanda petik mungkin mereka mengorbankan iman mereka.
Jadi ini adalah juga PR keluarga-keluarga Oh, yang sekarang itu ya, komunikasi antar keluarga harus dibenahi ya, berarti Iya, kalau benar, seperti itu ya. Waktu-waktu bersama Nah itu yang sekarang kurang. gitu ya. Tanpa harus ribut dengan gadget, meributkan dengan ini. Tapi saya kemarin suka salah satu pembicara yang mendampingi saya adalah Mbak Anastasia. Dan Mbak Anastasia itu memakai gadget untuk anak-anak tuh menjawab. Oh, Jadi, gitu? Iya, bagus. Oh. Jadi semua terlibat gitu ya. Semua terlibat asik gitu. Kata saya, keren ini. Kenapa nggak satu keluarga itu kan? Kalau menurut saya ada game yang bareng-bareng tuh ya. Iya, betul. Kenapa nggak itu nggak bapak dipakai ibu ya? dengan anak-anak main game? Oh, iya, Ayo pak, ya. pak sikat pak, dari sononya pak, sikat. Benar. Kepinggir pak. Nah, Ayo, itu. tembak. Oh si bapak. Iya Main benar ya. bersama. Malah jadi akrab di situ. You're right. Iya, jadi sebetulnya gadget bukan buat dihindari, tapi bisa dimanfaatkan Menjadi perekat. Benar. untuk jadi perekat dalam keluarga. Itu. Itu salah satu yang diangkat oleh seorang psikolog juga waktu saya ngikut seminar dia. Kenapa orang tua nggak mau belajar mainan anak-anak? Ya, mainan yang dimainkan oleh anak. Iya. Kenapa? Karena itu adalah gerbang untuk berbicara. Benar. Gerbang untuk berbicara. Gitu. Tadi aja khotbahnya Monsinyur Vitus Rubianto. Pada saat Monsinyur Vitus cerita tentang film Fast and Furious ketiga, langsung anak muda, Kok bisa tahu? Van Diesel, itu langsung tahu gitu ya, langsung mengerti gitu ya. Terus pada saat Monsinyur ngomong tentang game yang sedang booming itu tembak-tembakan tuh yang namanya game PUBG ngomong gitu, wah tahu, nah itu kan lah kok tahu gitu. Nah jadi kan tidak buta banget gitu ya. Jadi kan bagus sekali membuka komunikasi anak muda itu seperti Ki Hajar Dewantoro yang ngomong masuk ke dalam pintu dia, tapi dia akan keluar lewat pintu saya. Ini kuncinya ya. Ya, benar. Kita masuk dari pintu dia, mereka, tapi mereka keluarnya keluar dari pintu saya. Artinya mereka dimengerti dulu. Dibuat nyaman dulu, dibuat happy, dibuat aman dulu, baru nanti bersama-sama keluar kepada pintu keutamaan, pintu kebenaran, yaitu pintu katolisitas ini, gitu. Kekatolikan ini, gitu. Begitu. Nah, ada kasus gini, mungkin bisa juga di-sharingkan. Kalau tiba-tiba orang tua nemuin pacarnya, bawa pacarnya, tapi dengan beda agama, harus gimana Iya, betul. Gimana gitu loh. Biasanya langsung orang tua akan berkata, saya gagal. Iya gitu kan, ngerasa Ya. aduh Betul. ini saya gagal. Pasti itu semua orang tua akan bilang, saya gagal. Saya sudah mendidik dia dengan iman, kok dia berpacaran dengan yang berbeda agama. Nah, yang saya mau katakan adalah kenapa gereja juga membuka ini yang kemarin ditanyakan juga oleh anak muda, ada dispensasi, ada izin dari vikaris setempat, gitu ya, tentang perkawinan yang beda agama atau beda gereja. Gereja membuka itu, tapi bukan berarti menganjurkan ke sana. Enggak. Bukan berarti sedikit-sedikit arahnya ke situ, betul. gitu kan? Menganjurkan yang utamanya adalah seiman. Gereja menganjurkan yang utamanya seiman. Kenapa harus seiman? Karena apa? Satu, kalau beda gereja atau beda agama, pertanyaannya adalah apakah orang Katolik itu masih bisa mempertahankan imannya? Nilai-nilai keimanannya. Kasus gini. Ini kasus bukan saya buat-buat, saya menghadapi kisah kenyataan. Seorang istri, maaf Katolik, menikah dengan suami laki-laki yang non-Katolik dan non-Kristiani. Suatu saat si suaminya minta izin kepada perempuan ini untuk menikah lagi. Karena boleh kan, karena boleh. Right. Istri ini ngomong kepada saya, Rene, gimana ini robokan boleh? Loh, kan itu iman kamu yang mengatakan harus monogami. Gimana suami kamu kan tidak. Ini yang tidak sering dipikirkan. Betul. Jadi, apakah iman kekatolikan bisa terjaga atau tidak? Itu yang dijaga. Kenapa gereja selalu menganjurkan menikah satu iman. Yang kedua, pendidikan anak. Begitu memprihatinkan kalau ada prinsip yang sudah yang laki-laki ikut agama bapaknya, yang perempuan ikut agama ibunya. Bagi dua. Itu. Di mana kesatuan? Di mana kesatuan? Gitu ya.
Mereka di dalam keluarga aja sudah ada sebuah broken gitu, ketidaksehatian. Nah, jadi itulah yang menyebabkan gereja selalu menganjurkan seiman. Nah, sekarang bagaimana kalau itu terjadi? Ya. Pertama, jangan panik dahulu. Jangan panik dahulu. Jangan langsung menjudge anak kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah panik duluan menjudge anak kita sudah membangun tembok dengan anak kita. Dan kalau udah membangun tembok, udah susah diomongin. Iya, betul. Mental. Betul. Gitu ya. Sayang, orang tuanya ngomong selalu kecewa, marah, jengkel, lalu anaknya ngomong ini cinta ma, ini gua sayang ma. Mama nggak pernah tahu perasaan saya ma. Udah derdor. Nah, harusnya membangun jembatan, bukan membangun tembok. Nah, maka dari itu kita pahami dulu, jangan panik dahulu. Wah, gitu. No. Boleh hanya dengan pasangan saja gitu. Di kamar ya. Iya, di kamar. Gitu. Gara-gara lu sih. Gitu. Boleh lah gitu. Iya. Tetapi tidak dengan anak itu. Jadi dengan anak itu tetap harus membangun jembatan. Kita tanya kenapa? Apa yang menarik? Apakah kamu sudah memikirkan resiko? Selalu diajak mereka untuk berpikir panjang. Diajak mereka untuk berpikir jauh. Ini namanya persiapan. Jadi jangan gimana nanti, gimana enggak. Nanti gimana? Ya, betul. Nanti bagaimana? Bukan gimana nanti. Nantinya bagaimana kalau menghadapi ini. Nah, itu kan akhirnya anak ini akan mencoba untuk menata, berpikir ulang. benar, pikiran mereka juga batin mereka. Karena ada beberapa yang sudah debat kayak gini dan mereka mengatakan kita nggak bisa. Saya sayang, tapi setelah saya melihat ke depan, saya merasa kok nggak bisa ya. Jadi si anak yang memutuskan sendiri. You're right, betul. Saya mengalami itu. Dan dia mengatakan udah cukup, kita nggak bisa. Daripada belum apa-apa kita udah larang, kita udah itu malah jadi sembunyi-sembunyi kan, pacaran segala juga kan. Kita malah kecolongan. Ya, malah kecolongan. Kawin lari. Itu gitu dia. kan. Walaupun capek kan kawin lari. Benar. Dikejar. Iya. Oke, menarik sekali nih pembicaraan thank you, Mas Tep. Romo Eko, terima kasih atas waktunya. Walaupun mepet-mepet nih masih bisa sempat datang. Iya, di nggak disiapin ruang ini. apa-apa Nggak lagi. disiapin apa-apa. Saudara-saudara, saya itu sudah tidak disiapkan dan tidak dibeli amplop. Ya namanya juga karya amal kasih. Iyalah, pelayanan. Kan dananya terbatas. Oke, sobat muda, terima kasih atas atensi Anda juga ikut program podcast ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan ini bermanfaat baik untuk keluarga maupun untuk kita sebagai orang muda. Kita ketemu lagi dalam program podcast berikutnya. Salam. Dah.